Kami lanjutkan kembali dialog bersama Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Reza Indragiri. Yang kita bahas sekarang adalah kasus pedofilia. Tadi di Polda sempat berkomentar otoritas terkait. Apa yang Anda cermati dari penanganan kasus ini? Pertama, kalau memang ini jaringan internasional dan mereka bergerak sedemikian canggih lewat media sosial, kenapa harus diungkap ke publik sekarang ya? Banyak loh, tadi ada 102. Saya menyayangkan. Pertama, jelas kita apresiasi ya. Barangkali polisi ingin mengingatkan anak-anak, orang dewasa, orang tua, wahai saudara-saudara, ada kasus yang sangat mengerikan. Tapi kepentingan lebih besar sungguh adalah membongkar total kasus ini. Bagaimana kemudian kita, otoritas kepolisian internasional, bisa memburu ribuan anggota grup tersebut ketika kemudian kasusnya terlanjur diekspos ke publik seperti ini. Mereka akan tiarap. Itu satu. Yang kedua, Mas Riko masih ingat kan, terduga teroris mukanya diperlihatkan, tersangka korupsi di tangga Karena KPK kejahatan luar biasa. juga mukanya diperlihatkan. Presiden Jokowi mengatakan kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Tapi khusus kejahatan ini muka tersangka tidak diperlihatkan. Padahal kita punya kepentingan untuk melihat muka tersangka. Untuk membantu masyarakat, membantu orang tua, membantu guru mengidentifikasi. Adakah kemungkinan manusia-manusia durjana ini pernah berkeliaran di kampung mereka? Mengincar anak-anak. Semakin banyak masyarakat melapor tentang kelakuan jahat orang-orang ini, maka kita harapkan hukumannya akan semakin Tapi tentu berat. kalau yang di bawah umur ditutup. Tentu, dong. itu lain persoalan. Ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tapi kalau sudah bicara tentang tersangka dewasa, ayo perlakukan mereka secara luar biasa sesuai dengan bobot kejahatan mereka yang juga luar biasa. Tidak perlu dipikirkan trauma terhadap korban, misalnya melihat pelaku dan lain-lain. Apa boleh buat? Pada akhirnya kita ingin mengajak dunia, memberanikan anak-anak untuk berkata, ayah bunda itu orang yang pernah menjahati aku. Asertivitas macam itu, nyali macam itu, yang ingin kita bangun. Kita selalu mengajarkan jangan bicara sama orang asing, tapi ternyata pelakunya tadi orang dekat. Ya. Jadi, apa yang sebetulnya harus dilakukan orang tua sih? Media sosial kan kita suka, anak saya lucu nih, jadi saya foto dan saya posting. tadi saya katakan bahwa ternyata kita harus punya kesadaran penuh media sosial bukanlah lingkungan yang aman dari pelaku kejahatan. Itu satu. Yang kedua, jangan hanya mengumbar foto, Mas, tapi juga status jangan terlalu sering diupdate. Contoh, ayah mengupdate, ayah sedang di kantor, mama sedang belanja, adik dengan siapa ya di rumah, tanda tanya. Kangen gitu. Tanpa sadar orang-orang yang berpikiran jahat akan berpikir ada anak di rumah yang tidak dalam kondisi terjaga. Karena ayah bundanya jauh entah di mana. Berarti terbuka sebuah peluang kejahatan bagi anak tersebut. Nah, pemasangan foto-foto yang tidak semestinya, mengupdate status terlalu sering dan sensitif itu juga berpotensi membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk mengincar rumah kita, mengincar anak-anak kita. Pemasangan foto itu tadi terkait dengan apa yang biasanya dilakukan orang pedofil dengan foto ini sedikit saja. Ketika mereka bisa menyalurkan hasratnya secara fisik, tentu mereka akan mencari anak secara fisik guna menyalurkan hasrat itu. Tetapi ketika tidak dimungkinkan, maka paling tidak foto akan bisa membantu mereka membangkitkan imajinasi untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan sendirian. Mas Reza, maksud saya gitu. Terima kasih telah bergabung sama kami Mas Reza dan berbagi informasi di Kompas.